Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sedikit bahasan dari pertemuan kita sebelumnya ya. Kita kemarin membahas tentang anatomi keseluruhan tubuh, meskipun sebenarnya itu juga masih eh, ini ya, maksudnya bukan dasar tapi mungkin lebih ke ininya apa, hal yang fundamentalnya aja ya. Jadi kita lihat kemarin kita sudah membahas proporsi tubuh manusia, manusia yang proporsional, yang apa, tidak, bukan menjadi tolak ukur manusia semuanya, tapi di sini kita juga bisa melihat bahwa uh, tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam otot ya. Dan hari ini kita akan berfokus ke bagian ini. Coba saya tandain dulu ya, bagian yang ini. Oke, kita akan membahas tentang bagian torso, meskipun mungkin nanti akan ada sedikit bagian yang akan kita masukkan dari bicep lengan dan sedikit dari paha ya. Oke, kita bisa melihat bahwa ini proporsi tubuh pria ya. Kemarin kita sudah membahas ukuran-ukurannya, berapa kepala dari atas sampai bawah. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat beberapa bagian otot dari tubuh pria. Nanti ada yang tubuh wanitanya juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau torso itu terdiri dari ini, otot dada, otot perut yang jumlahnya ada 8 ya. Meskipun banyak yang menyebutnya six pack, tapi sebenarnya ada 8 di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini bagian ke-8-nya memang memanjang sampai ke daerah genital ya. Kemudian di sampingnya sendiri ada beberapa otot yang mensupport tulang rusuknya. Dan nanti kita akan melihat juga bagaimana kalau misalnya sudah ditutupi oleh kulit, bentuknya seperti apa. Kemudian sampai bagian otot leher di sini ya, kita akan membuat sampai situ. Nah, kemarin sebenarnya kita cuma membuat anatomi manusia sampai bagian pinggir saja ya. Kita belum membahas yang ini sih sebenarnya. Nah, di sini ada bagian belakang dan otot-ototnya juga sedikit berbeda dengan yang di depan, tentu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa si tulang belakang itu posisinya ada di belakang tulang rusuk. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menggambar satu garis tumpuan untuk manusia, itu tetap kita harus berpikir bahwa si garis ini berada di belakang dada, bukan di tengah-tengah gitu ya. Kadang-kadang kita kasih garis tumpu untuk di tengah, sebenarnya dia adanya di belakang. Nah, ini ada otot belikat, bukan belikat ya, otot punggung, otot lengan punggung. Kemudian ini lanjutan dari otot yang di depan tadi ya, otot yang menutupi tulang rusuk sampai ke sini. Kalau misalnya kalian melihat di sini juga ada beberapa nama ilmiahnya ya, nama latinnya, cuma kalian nggak usah menghafalkan itu ya. Di sini juga ada otot bokong ya. Nanti kita juga akan belajar menggambarnya seperti apa. Sekarang kita berpindah ke bagian anatomi wanita. Oke, kalau wanita ini ada depan belakangnya, jadi udah lebih mudah. Kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya bagian-bagian ototnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pria ya. Kalau saya balik lagi ke yang pria, ini bagian otot perutnya, si absnya sendiri dia tidak terlalu jauh berbeda dengan pria ya. Ada 8 jumlahnya, dengan bagian yang paling bawah itu memanjang sampai ke genital ya. Tapi yang harus dilihat juga bahwa yang ini, bagian ini ya, bagian dada wanita, itu sebenarnya dada payudara wanita itu bukan sebuah otot, melainkan dia lemak gitu ya. Jadi sifat otot dengan lemak cukup berbeda, di mana otot itu bisa meregang dan mengempis ya. Sementara kalau lemak ya dia tidak bisa meregang mengempis karena dia memang tidak punya serat ototnya. Jadi biasanya si bagian payudara itu tidak bisa dikencangkan gitu, karena dia emang seperti itu aja.
Jadi yang akan mengencangkannya sendiri justru ada bagian dari otot dada yang sebenarnya hampir sama dengan otot pria. Ya, oke. Mudah-mudahan masih bisa diikuti meskipun dari pengerjaannya sendiri saya menggunakan Photoshop ya. Tapi kalian sendiri ya silakan gunakan sketchbook masing-masing dan gunakan pensil masing-masing. Ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menggambar bagian torso dari pria. Kalau kemarin kita menggambar bagian pria itu menggunakan ukuran perbandingan 8 seperti ini ya, contohnya kemarin kita akan memotong hanya pada bagian ininya saja, bagian ini aja ya. Oke, jadi kita akan tetap perlu sebuah tumpuan, meskipun dari depan sebenarnya tumpuannya itu sendiri tidak akan terlalu terlihat perbedaannya, cuma kan nanti kita juga akan membuat beberapa angle di mana tumpuannya ya tetap akan ada di belakang dari si badan itu sendiri ya. Kita buat satu garis lurus dulu, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Nah, garis lurus ini mewakili si tulang punggung kita ya. Kalau tulang punggung kita mungkin memang agak melekuk, cuma sebenarnya kalau terlihat dari depan ya dia akan terlihat lurus aja seperti biasa ya. Nah, bagian ini mewakili leher, bagian ini mewakili genital ya. Oke, kita mulai di sini akan memberikan batas untuk lehernya. Nah, yang biasa saya lakukan itu menggunakan apa ya, saya biasa bilang kayak sayap gitu ya, karena sebenarnya si tulang bahu ini bentuknya kalau misalnya dari tengah itu seperti sayap burung. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini akan jadi tumpuan pertengahan bagian dada kita ya. Kan di sini juga dia sebenarnya satu garis. Kalau kita tarik garis dari sini sampai bawah itu garisnya satu semua. Sampai ujung sini dia adalah satu garis. Jadi kita akan menggunakan itu sebagai tumpuan. Oke. Kemudian di sini kita tidak harus terlalu memakai ukuran yang sebelumnya. Ini saya harus silent dulu ya sebentar. Oke. Kita tidak harus memakai ukuran yang sebelumnya. Sekarang harusnya sih sudah bisa secara secara otomatis kalian ini sendiri ya tanpa melihat ukurannya. Karena kalau misalnya digabung dengan gambar yang sudah jadinya nanti akan pas. Oke, selesai nih dadanya. Ini pria ya, nanti yang untuk wanita adalah setelah membuat sayap ini kita berikan sedikit jeda sehingga keluar seperti ini. Nah, dari sini otot perut itu mulainya itu dari saat si dada yang bawah ini mulai melengkung di sini ya. Kita ambil garis dari sini, kemudian di sini. Ini akan jadi otot dada pertama. Ini akan ditebalkan bagian tengahnya. Saya harusnya tadi ke layer yang berbeda sih, tapi ya. Jadi tinggal dihapus saja. Oke, ini otot dada pertama. Kalau kita lihat di sini, otot dada yang pertama itu ya salah satu yang cukup besar ya. Cuma kalau misalnya kita menengadah atau menekuk si tulang punggung kita ke depan, itu akan terlihat besar. Tapi kalau misalnya kita lurus seperti biasa ya biasanya agak lebih kecil. Oke, saya perbaiki sedikit dulu. Ya, kalau ada suara azan isya harap maklum ya. Oke, ini otot dada pertama, otot perut pertama, kemudian lanjut ke sini, yang keduanya. Kita lihat juga bahwa si ototnya sendiri bentuknya tidak terlalu serupa ya, ada beberapa yang bentuknya lebih kecil, ada yang bentuknya lebih besar. Biasanya yang ketiga itu kalau nggak salah agak lebih kecil dari yang kedua. Nah, bagian sini ya, ini agak lebih kecil. Dan biasanya menuju terakhir itu mulai melebar lagi. Kalau misalnya kita lihat di otot kedua itu mengerucut ke bawah, tadi mengerucut ke tengah.
Otot yang ketiga ini dia lebih melebar gitu ya. Kemudian otot keempat ini sampai sini. Nah, gitu. Ini otot dada yang baris keempat. Oh ya, ada juga beberapa yang mungkin sama seperti saya, karena dominannya kanan, biasanya akan lebih condong ke kanan, si gambarnya akan agak miring gitu ya. Jadi ada baiknya juga melihat secara garis besar dan lihat proporsinya apakah sudah benar atau belum. Di sini saya juga kadang-kadang suka ada bagian yang kanan itu suka lebih tebal atau mungkin lebih besar sedikit daripada yang kiri ya, karena itu ya. Kecuali yang tidak mungkin terbalik saya juga. Oke, sudah ke yang keempat ya, kita sudah melihat ada sedikit bentuk di sini. Dan dia akan melanjut dari sini ke bagian genital. Coba kita lihat contohnya lagi. Ini bagian yang ini ya, tadi ya, otot ke bawah sini. Meskipun nanti pas kalian sudah membuat gambar ini itu akan berbeda dengan gambar yang hanya ada ototnya saja, tapi ya kurang lebih seperti ini. Oke, sedikit di bawah bagian dada itu kita akan membuat sedikit lengkungan lagi, karena dada itu bukan keseluruhan dari torso ya, hanya sedikit bagian dari torso saja. Kadang ada yang bikin dadanya tuh kayak gini untuk satu torso, itu salah ya, jangan gini bikinnya. Justru kita ada sedikit space di mana di belakang dada sendiri ada lagi. Nah, di sini kita buat otot yang tadi ya, bagian otot yang ini yang semuanya mengarah ke bagian perut. Ini tidak usah terlalu jelas karena kan ini sudah dengan kulit ya, jadi ya tentu nggak akan sampai kelihatan semua ototnya. Jadi biasanya saya bikin seperti ini aja. Itu ini berat sebelah ya, enggak lah ya, udah mulai lemot nih. Oke, bagi kalian yang pengen mencoba menggunakan pen tablet juga kalau punya di rumah ya silahkan, cuma nanti untuk tugasnya sendiri tetap harus di ini ya, di sketchbook ya. Oke, setelah masuk ke sini jangan lupa kemarin juga kita ada konsep bahwa untuk pria itu bagian torsonya akan terlihat seperti segitiga terbalik ya. Saya bikin layar baru dulu nih, segitiga terbaliknya seperti ini sampai ke genital gitu ya. Untuk perempuan nanti akan beda lagi, justru dia akan jadi segitiga yang sejajar. Oke. Nah, setelah itu ya, karena kita namanya torso juga tetap saja bersambung dengan ini ya, dengan kaki dan tangan, jadi ya gambarkan saya sedikit paha gitu sampai daerah sini. Oke. Tuh, jangan lupa bahwa kulit manusia juga punya lipatan, jadi kalau misalnya ada sedikit bagian yang melipat ya silahkan menggambar lipatan di situ. Oke, ini saya hapus dulu garis-garis tadi, garis bantunya. Otot ini juga ya kemungkinan nggak akan sampai terlihat kayak gini ya, kecuali dia memang sama sekali nggak ada lemaknya, mungkin bisa aja kayak. Cuma manusia normal biasanya ya terlihat sedikit dari otot ini. Agak ke bawah juga, ini otot-otot yang menyambung dari bagian tulang rusuk ke perut. Nah, pusar itu ada di setelah otot ketiga ya, nih bagian sini ada pusar. Kalau kita lihat, nah pusar itu di sini, otot perut pertama, kedua, ketiga, terus ada pusar, dan dia di tengah-tengah ya, berarti daerah ini. Nanti kita juga akan coba gimana sih kalau misalnya badannya misalnya agak gemuk, terus gimana kita menentukan pusar kalau si otot
perutnya sendiri nggak kelihatan. Nanti ada caranya. Yang biasanya kelihatan, yang paling kelihatan itu si tengah ini. Meskipun kita gemuk sekalipun, itu akan tetap terlihat bagian tengah. Jadi pusatnya di sini. Ini juga berfungsi untuk yang wanita ya, karena wanita juga meskipun ada beberapa yang memang punya otot perut yang cukup terlihat, tapi mayoritas biasanya tidak terlalu. Jadi si pusatnya sendiri ya kita harus menentukan berdasarkan si ini. Oke, kita gambar lehernya dulu. Karena leher itu bulat ya kita bikin dulu. Ini kalau bahasa Inggrisnya disebutnya bust. Bust itu dari ya busnya tapi nggak ada kepalanya ya. Harusnya bust itu ada kepalanya. Cuma karena kita sedang fokus ke torso ya kita gambar torsonya saja. Oke. Ini kalau ya karena manusia normal pasti punya puting ya, jadi kalian gambar juga putingnya. Dan di sini juga akan ada otot yang terlihat dari sela-sela pertengahan si bagian dada ini seperti ini ya. Dan biasanya kalau misalnya memang berotot sekali suka keluar serat-serat itu. Oke, di sini tuh akan nyambung sama otot bicep sampai sini. Udah selesai. Tapi ini masih tampak depan. Tugas kalian bukan ini aja. Kita ada lagi yang lain, beberapa angle di luar dari tampak depan. Oke, selesai menggambar torso. Ini torso pertama ya, bagian tampak depannya aja. Oke, di sini juga jangan lupa kita kan punya urat dari leher ya. Oke, selesai. Ini kalau bisa sih kalian juga sambil saya menjelaskan sambil digambar ya, biar prosesnya bisa lebih cepat. Tapi ya kalau ada beberapa yang memang harus memperhatikan dulu baru mulai ya, silahkan diikut. Oke, selesai. Ini torso tampak depan ya. Nah, sekarang kita coba untuk pria torso tampak samping. Bukan tampak samping, saya nggak pengen tampak samping, tapi mungkin 3/4 samping ya. Nah, kita tadi kalau dari depan itu lurus seperti ini ya, si tulang belakangnya terlihatnya lurus. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari pinggir itu terlihatnya akan seperti ini. Nah, agak mencuat ke depan di bagian bawahnya. Ya. Kalau misalnya kayak gini berarti kita harus ingat bahwa tulang belakang itu ya namanya tulang belakang pasti belakang ya. Jadi dia bukan bagian tengah dari si ininya. Ini ada di belakang. Biasanya kalau kita masukkan ke tulang ekor itu berarti seperti ini gitu ya. Nah berarti kalau dari 3/4 depan, kalau yang kita di sini berarti si rusuk itu nggak pas banget di situ, dia akan ada daerah ini ya. Tetap menempel ke tulang belakang tapi tidak pas di tengah-tengah tulang belakang. Acuannya itu seperti kita meletakkan satu box ke satu garis yang ada di tembok, si boxnya kan nggak akan nempel ke tengah temboknya. Kalau dia nempel ke tengah tembok berarti boxnya nembus ke temboknya. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba kita buat lagi karena ini masih rangka. Kita buat lagi yang baru. Sekarang baru kita buat untuk si tampak samping ya. Berarti kalau misalnya tampak ke 3/4 dari sini mungkin terlihatnya agak miring ya. Lehernya di sini. Diam dulu deh lehernya, nanti aja biasanya terakhir enak. Kita bikin seperti tadi si otot dada.
Kalau di depan berarti dia agak miring ke sini kan. Nah, seperti itu. Garis tengahnya jadi di sini. Katakanlah misalnya bayangkan kalian punya sebuah tameng dan tamengnya ditaruh di depan kalian, dipakai gitu ya, dia kan nggak akan nempel langsung ke tengah-tengah badan kalian, pasti di depan. Lakukan dia sama seperti itu. Oke, pakai yang tadi sampai saya lupa lagi nih, harusnya tadi beda layer. Oke, sini ini mungkin masih sedikit terlihat otot tusuk. Nah, begitu masuk ke daerah genital ya dia baru balik lagi ke tengah ini ya. Nah, lehernya berarti di nah, berarti di sini sebenarnya masih ada di sini maksudnya. Nah, oke, kita hapus dulu garis pembantunya. Nah, akhirnya si garis pembantu sini nggak benar-benar di tengah ya, cuma di belakang aja. Kenapa tetap harus pakai garis pembantu? Fungsinya adalah untuk menentukan si pose kita. Nanti kita juga akan belajar sedikit gimana sih dengan garis bantu itu kita bisa menciptakan berbagai macam pose. Oke, ini yang tadi ya, terakhir, kemudian paha di sini, paha ini di sini, selesai. Jadi sedikit ya penjelasan, karena memang yang tadi juga tidak jauh beda sebenarnya. Untuk ototnya tetap sama, tetap jajakul pada berat. Nah ya, mau ditambah ini, tambah ini. Oke, ini potong lagi. Oke, selesai. Dihapus garis bantu ini. Otot dikit. Oke, ini bas dari 3/4 samping. Tuh. Jadi caranya sebenarnya masih sama. Gunakan si otot dada ini sebagai acuan, kemudian setelah itu gambar yang di bawahnya tidak jauh dari si lekukan waktu si dadanya mulai ke atas, mengecil, jari ketiga mulai membesar sampai ke genital ke bawah sini, lalu tambahkan si pahanya. Jangan lupa untuk membuat lebih 3 dimensi ya, berarti bagian yang lebih terlihat justru yang akan dibuat lebih tebal. Selesai gitu. Oke, kita taruh ya, ini udah, taruh sebelah sini. Tadi yang pertama nih ya, ini juga udah, kita taruh sebelah sini. Oke, oh ya. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba menggambar torso wanita ya. Kita hilangkan dulu, buat lagi yang baru. Oh, ini bekasnya. Oke, torso wanita itu hampir sama dengan pria, yang membedakan adalah ya tentu saja si pertama bagian proporsinya yang lebih menyerupai segitiga yang sejajar daripada segitiga yang terbalik ya. Ini kalau misalnya kita mau bikin cepat akan seperti ini kan, terbalik ya. Nah, biasanya bagian pinggangnya akan terlihat lebih lebar daripada pria, sementara pria akan lebih bidang ya bagian ininya.
bagian dadanya. Oke, dengan prinsip itu kita coba buat. Seperti biasa kalau dari depan seperti ini. Kita cek dulu ya berapa lama. Baru ya setengah jam ya. Mudah-mudahan 1 jam beres ya. Oke, seperti tadi lagi buat garis, kemudian buat sayapnya bagian bahu biarkan dulu sampai sini. Nah, untuk ini sebenarnya buat saya sama. Yang penting adalah bahwa nanti saat dia turun sini bagian kita nggak harus terlalu detail di bagian ototnya ya. Nah, paha di sini akan lebih lebar seperti ini. Kalau ini mungkin agak lebih sedikit kita turunkan saja paha, mungkin di daerah sini. Biasanya di kanan siapa lebih besar sebelah. Oke. Bentuk wanita itu kalau misalnya laki-laki kita tadi lihat, yang biasa saya lakukan untuk laki-laki adalah membuat seperti ini ya. Jadi si garis-garisnya tuh lebih tegas dan lebih angular gitu. Jadi kelihatan si siku-sikunya. Tapi kalau wanita dia biasanya lebih flowy gitu. Jadi lebih banyak gelombang daripada pria. Meskipun tentu wanita sendiri ya ada juga yang berotot, ada juga yang mungkin bentuk tubuhnya terlihat lebih angular daripada laki-laki. Yang normal ya ada aja sih. Cuma ini kan kita ngomongin wanita yang proporsi wanita normal, bukan normal sih, rata-rata ya. Oke, dadanya nanti saja kita fokus ke sini dulu ya. Oke. Nah, tadi kan kita ingat ya untuk menaruh pusar itu di bagian setelah bagian ketiga. Kalau kita ada otot pertama, otot kedua di sini, otot di sini, nah berarti pusar kita ambil dari tengah-tengahnya, berarti pusar itu di dalam sini. Nah, oke, ininya mau tetap adain bebas, mau lagi. Tuh kan saya juga bikin diri lagi. Oke, sampai sini kita tutup bagian bawahnya, kasih lipatan sedikit. Kalian tuh udah 18 tahun kan ya, jadi sih harusnya saya menggambar genitalnya masalah nggak ya? Salah kali ya, nggak usah deh, pokoknya gini lah ya intinya. Nah kemudian setelah selesai dengan itu saya hapus lagi ini. Nah baru kita buat si bagian payudaranya. Ingat bahwa tadi payudara itu bukan otot, jadi kita nggak bisa gini. Kalau misalnya si payudara itu berada, maksudnya payudara kan akan mengikuti gravitasi ya. Kalau misalnya dia lagi berdiri ya payudaranya akan turun, kalau misalnya dia lagi terbalik ya payudaranya akan mengikuti gravitasi dan mengarah ke bawah tetap. Nah, di sini bayangkan si payudara itu seperti galon air aja. Jangan bayangkan dia seperti apa sih itu sebutannya yang mainan anak-anak itu, slime ya. Jangan kayak slime yang bisa di stretch, bisa dibuat kendor, karena payudara itu ya, sebenarnya cuma cuma lemak aja ya. Jadi kalau turun ya dia akan turun tetap si payudara. Oke, ini normal aja ya, nggak usah gede-gede. Mungkin ukuran, nggak tahu ukuran berapa ini, ukuran B kali ya.
Oke, sudah seperti ini. Nah, dia kan seperti dada tadi, dia akan tetap nyambung dengan si ininya ya, bicep lengannya ya. Itu ini mau saya kasih putih lain, kasih sedikit di sini. Jangan pada ngeres ya, ini scientific. Oke, ini kita hapus tadi garis bantunya di bagian sini. Kita hapus. Biasanya ya saya kurang tahu, cuma harusnya sih kalau memang di daerah payudara akan ada sedikit lipatan juga. Nah, dia kan si lemaknya ini sendiri menarik ke bawah, jadi harusnya ada sedikit lipatan ke bawah. Oke, kita bahasnya sampai leher aja. Wanita juga punya ini tulang leher, otot leher. Oke, gitu. Nah, kalau payudara biasanya ada bayangan di bawahnya, beda sama yang pria. Kecuali pria yang punya payudara seperti saya. Kita ininya sampai sini aja kali ya. Nanti kita juga akan menggambar beberapa figur yang lain. Mungkin kalau misalnya pria yang gendut kayak gimana, pria atau wanita yang agak lebih kurus seperti apa, wanita yang agak lebih gemuk seperti apa, kita coba ya. Oke, ini untuk wanita ya. Tuh. Seperti itu. Gitu. Ini torso wanita. Oke, kita tambah ke koleksi dulu. Bukan ke bagian ini ya, tadi yang kosong. Kita sudah menggambar torso pria, sekarang torso wanita. Nah, bagaimana dengan wanita yang kita lihat dari 3/4 ya? Seperti biasa. Oh ya, tadi kita lihat lagi bahwa pahanya dari si wanita ini dia lebih lebar daripada bagian bahunya. Sementara kalau pria tadi nih, nah ini yang lebih besar ya. Coba kita lihat. Ini agak ekstrim sih sebenarnya saya bikinnya, karena kalau superhero dia kayak gini. Bagian bahunya di sini, pahanya jauh di bawah. Oke, sekarang kita coba bikin yang 3/4. Pertama seperti tadi, ini dulu. Oh, terlalu ini agak ekstrim. Nanti kita buat juga yang agak ekstrim, cuma nggak start. Oke, inilah. Ya. Oke, kita mulai lagi seperti tadi, buat titik-titiknya, mengarah sedikit ke kanan, dadanya lebih kecil, pahanya yang nanti kita besarkan. Kayak di sini. Dia agak sedikit. Ini bagian pahanya. Nah, gitu ya, kurang mungkin ya. Oke, kemudian seperti tadi hilangkan garis bantunya. Kalau sebelumnya kan kalian juga sudah mencoba membuat still life ya, dari kotak, kemudian silinder dan sebagainya. Itu akan sangat berguna untuk kalian gunakan sekarang. Coba bedanya sekarang bentuk yang kalian gunakan itu lebih organik ya, nggak geometris seperti kubus atau kotak. Cuma ya ini tetap sama kan. Kalau misalnya saya buat ada garis seperti ini, kamu gimana gambar kotak kalau kotak di depannya? Oh, berarti di daerah sini dong, karena dia nempelnya akan sana. Buat kotak yang lebih kecil lagi di sini, buat kotak lagi di sana, ini jadi itu manusia ya.
sedikit. Oke, balik lagi ke sini. Ini masih pria berpaha besar ya. Berarti 1, 2, 3 besar di sini. Langkah ini sadar dari situ baru kita buat sini. Nah, dada dari pinggir pasti akan terlihat sedikit berbeda. Kalau dari sini kita lihat bentuknya cukup sejajar ya, tapi kan dada itu menyembul ya, jadi mencuat keluar, beda sama dada pria. Jadi payudara itu ya sama kayak tadi ya, melakukan dia seperti balon air. Jadi dia akan menyembul ke sini. Nah, payudara yang di bagian kiri itu akan menutup sebelah kanan, apapun tapi dia masih sama gitu. Ke sini kan ya. Oke, garis bantunya dihapus. Payudara di sini. Oke. Kadang ada yang lipatannya sampai membuat si kedua payudara ini jadi terpisah, ada juga yang enggak ya. Biasanya kalau si payudaranya besar itu akan terlihat terpisah, tapi kalau yang tidak terlalu besar ya seperti ini aja ya. Oke, lanjut lagi ke yang tadi, otot tulang rusuknya ya, itu mungkin. Kemudian dari sini kita potong seperti ini. Sudah mulai lemah ini tapi oke. Dia pakai tulang ini bersih. Ya, oke. Ini sudah untuk wanitanya. Ya, gede. Kita taruh di sini. Oke, sejauh ini kita sudah bikin berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, saya kurang tahu nanti untuk bagian belakangnya apakah kita bahas hari ini juga tidak. Mudah-mudahan terbahas. Sekarang sudah hampir 40 menit ya. Ini oke. Bagian belakang untuk pria dan wanita cukup sama, tapi saya mungkin bahas untuk pria aja dulu kali ya. Yang wanitanya sebenarnya nggak jauh beda, cuma kan sekarang kita sudah cukup mengerti yang cuma sedikit hal yang membedakan pria dan wanita. Yang pertama adalah dari orientasinya. Kalau perempuan itu lebih ke segitiga yang sejajar, kalau laki-laki lebih ke segitiga yang terbalik ya. Tapi selebihnya sama. Berarti kalau misalnya kita buat yang belakang, kita lihat ini nih. Mana bro? Nih. Kita lihat bahwa seperti sayap kayak tadi yang di depan, cuma sayapnya justru lebih dari dalam keluar ya, dari luar ke dalam. Ototnya hampir sama. Kalau misalnya kita buat kurang lebih akan seperti ini. Nah, karena tulang belakangnya di belakang, berarti tulang belakangnya akan lebih terlihat karena kita menggambarnya dari belakang. Oke. Nah, seperti ini, kemudian diginiin aja. Intinya kan semua ototnya mengarahnya ke tulang belakang. Jadi akan seperti ini. Jadi nggak ada dadanya, dia langsung ke sini. Nah, yang membedakan adalah bagian ininya. Oh, ini. Nah, setelah dia masuk ke tengah, ini otot ini masuk ke tengah, sebelum genital ada otot bokongnya dulu, jadi dia setelah itu ke situ. Kalau dibalik si genitalnya kan sebenarnya sampai sini ya,
Cuma nggak kelihatan karena tertutup dengan otot bokongnya. Bokong di sini. Nah, begitu ya. Otot ininya ya sama aja, semuanya ngarahnya ke tulang belakang. Sini, sini. Gitu ya. Cuma mudah. Yang cewek sama aja, cuma yang tadi aja orientasinya beda. Jadi dia akan lebih seperti ini. Ininya yang lebih besar. Dan bentuk garisnya akan lebih gemulai, dia nggak akan terlalu kotak-kotak banget kayak cowok gitu ya. Ya, pokoknya tidak ada adanya gitu. Oke, ini bagian belakangnya. Kita tambah polisi. Oke, nah berarti sekarang tugas kalian adalah selain menggambar si torso tampak depan, tampak 3/4 untuk perempuan dan laki-laki, habis itu kalian coba manipulasi si tulang belakangnya. Contoh misalnya di sini saya udah sempat menggambar sebelumnya. Oke, ya saya cukup banyak. Ini adalah contoh torso yang orangnya agak berisi, agak gendut. Sebenarnya sama aja. Nanti akan ada ininya pas nextnya. Kemudian kalau mau bikin mungkin yang ditekuk, otot yang ditekuk seperti ini misalnya ya. Jadi yang ini tuh si tulang belakangnya seperti ini. Mulainya dari sini, kemudian dia ke sini. Ininya ngadep ke sini. Di dadanya dia ngadep hampir ke depan dan pinggir. Tapi begitu masuk ke bagian pantat, bagian bokong, dia ngadepnya ke belakang. Jadi agak di twist, karena memang bisa di twist. Nanti mungkin kalau misalnya kita sudah masuk pertemuan tatap muka lagi, saya bisa kasih lihat ininya ya, anatomi aslinya. Kayak ada kayak boneka gitu yang bisa dipakai. Ini kalau ditekuk tuh ya, yang perempuan kalau dia agak memanjang, ini berarti tulangnya seperti ini, tulang punggungnya. Kalau tadi biasanya dia ini jadi gini ya. Nah, si dadanya kan berarti gitu aja. Set. Gitu. Ini gitu ya. Kemudian ini yang kurus banget bisa ya. Kemudian ini yang agak buncit, ini modelnya saya tadi ya. Ini yang ngaca tuh, agak buncit ya. Nah, jadi sebenarnya si otot-otot ini akan tetap sama. Tadi juga saya mengukur kok. Setelah dari dada ini satu, nih otot pertama, otot kedua, otot ketiga. Oh, berarti si pusatnya daerah sini, otot keempat gitu. Jadi akan tetap ada sebenarnya si otot-otot itu sendiri, meskipun ya tertutup lemak. Ini tadi yang saya coba-coba ini ya, depan belakang seperti ini. Tapi tugas kalian kita tetapkan dulu ya. Pertama adalah yang ini, dua yang ini 3, 4. Oke. Yang ini kalau mau ditambah ya ini sekedar studi aja, boleh. 5, 6 dan 7 itu dua pose dimana kalian memanipulasi si punggung sehingga bisa jadi lebih ditekuk, mungkin seperti ini. Atau lebih direnggangkan. Kalau cowok jadi gimana? Waduh, ada nomor. Nah, coba juga lihat bagaimana si otot perut itu bisa berkontraksi dan bersubtraksi ya. Saat dia
direnggangkan, ya tentu si otot-otot perut ini akan jadi lebih panjang daripada tadi sebelumnya. Oke. Nah sekarang otot perut jadi segini. Sebelumnya kan cuma segede-gede gini ya, karena dia tidak meregang. Pas sudah meregang ya di sini. Kudelnya tetap di sini, dadanya di sini. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Tugasnya di satu lembar aja, sketchbook A3. Kalau misalnya minggu depan kita masih harus mengumpulkan lewat online, ya berarti nanti kumpulkan saja lewat email saya. Email saya akan saya cantumkan di grupnya. Jadi satu lembar itu ada ini, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini tambahan. Kemudian tunjukkan di mana si tulang belakangnya menekuk, berputar atau meregang. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian materi pertemuan hari ini. Saya tunggu tugasnya, pengumpulan tugasnya sampai hari Kamis minggu depan ya. Udah lengkap seperti ini ya. Itu baik, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.